Ibu Sari memiliki kebun berbentuk persegi, dan Pak Dandi memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun Pak Dandi adalah 30 meter lebih panjang dari sisi kebun Bu Sari. Lebar kebun Pak Dandi adalah 25 meter lebih pendek dari sisi kebun Bu Sari. Jika luas kebun Bu Sari sama dengan luas kebun Pak Dandi, berapakah luas dari masing-masing kebun? Agar dapat mengetahui luas masing-masing kebun, kita perlu memisalkan panjang sisi kebun Bu Sari dengan sebuah variabel, misalnya Y. Sehingga, panjang kebun Pak Dandi yang 30 meter lebih panjang dari sisi kebun Bu Sari dapat ditulis dengan Y tambah 30. Lalu, lebar kebun Pak Dandi yang 25 meter lebih pendek dari sisi kebun Bu Sari dapat ditulis dengan Y kurang 25. Agar dapat mengetahui luas kebun Bu Sari, kita mengalihkan sisi dengan sisi sehingga menjadi Y kali Y. Agar dapat mengetahui luas kebun Pak Dandi, kita mengalihkan panjang dengan lebar sehingga menjadi dalam kurung Y tambah 30 kali dalam kurung Y kurang 25. Luas kebun Bu Sari dan luas kebun Pak Dandi merupakan contoh dari operasi perkalian bentuk aljabar. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang operasi perkalian bentuk aljabar terlebih dahulu. Operasi perkalian bentuk aljabar memiliki dua bentuk, yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dan perkalian antara dua bentuk aljabar. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar terbagi menjadi dua. Pertama, perkalian suatu bilangan konstanta yang disingkat menjadi K dengan bentuk aljabar satu suku seperti K kali Y sama dengan KY. Contohnya, hasil dari 5 kali A adalah 5A. Karena berlaku sifat komutatif, dapat juga ditulis menjadi 5 kali A sama dengan A kali 5 sama dengan 5A. Kedua, perkalian suatu bilangan konstanta yang disingkat menjadi K dengan bentuk aljabar dua suku. Dalam operasi perkalian ini, kita dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. K kali dalam kurung A tambah B sama dengan dalam kurung K kali A tambah dalam kurung K kali B. Hasilnya, KA tambah KB. K kali dalam kurung A kurang B sama dengan dalam kurung K kali A kurang dalam kurung K kali B. Hasilnya, KA kurang KB. Contohnya, 4 kali dalam kurung P kurang Q sama dengan dalam kurung 4 kali P kurang dalam kurung 4 kali Q. Yang hasilnya adalah 4P kurang 4Q. Kemudian, perkalian antara dua bentuk aljabar yang dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Dalam kurung, Y tambah A kali dalam kurung Y tambah B sama dengan Y dalam kurung Y tambah B tambah A dalam kurung Y tambah B. Yang hasilnya Y pangkat 2 tambah BY tambah AY tambah AB. Dalam kurung Y kurang A kali dalam kurung Y tambah B sama dengan Y dalam kurung Y tambah B kurang A dalam kurung Y tambah B yang hasilnya Y pangkat 2 tambah BY kurang AY kurang AB. Dalam kurung Y tambah A kali dalam kurung Y kurang B sama dengan Y dalam kurung Y kurang B tambah A dalam kurung Y kurang B yang hasilnya Y pangkat 2 kurang BY tambah AY kurang AB. Dalam kurung Y kurang A kali dalam kurung Y kurang B sama dengan Y dalam kurung Y kurang B kurang A dalam kurung Y kurang B yang hasilnya Y pangkat 2 kurang BY kurang AY tambah AB. Kita juga dapat menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar dengan skema sebagai berikut. Marilah kita mengerjakan
dalam kurung Y tambah A kali dalam kurung Y tambah B terlebih dahulu. Pertama, kalikan Y dengan Y. Kedua, tambahkan dengan perkalian Y dengan B. Ketiga, tambahkan dengan perkalian A dengan Y. Keempat, tambahkan dengan perkalian A dengan B. Hasil dari operasi perhitungannya adalah Y pangkat 2 tambah BY tambah AY tambah AB. Kemudian, marilah kita mengerjakan dalam kurung Y tambah A kali Y kurang B. Pertama, kalikan Y dengan Y. Kedua, kalikan Y dengan B, lalu tanda operasinya menjadi pengurangan karena perkalian positif dengan negatif. Ketiga, tambahkan dengan perkalian A dengan Y. Keempat, kalikan A dengan B, lalu tanda operasinya menjadi pengurangan karena perkalian positif dengan negatif. Hasil dari operasi perhitungannya adalah Y pangkat 2 kurang BY tambah AY kurang AB. Setelah memahami cara menyelesaikan perkalian aljabar, marilah kita mencari luas kebun Busari dan Pak Dandi. Kebun Busari berbentuk persegi dengan sisi yang dilambangkan dengan Y, sehingga luas kebun Busari sama dengan Y kali Y. Hasilnya, Y pangkat 2. Jadi, luas kebun Busari adalah Y pangkat 2 satuan luas. Kebun Pak Dandi berbentuk persegi panjang dengan panjang Y tambah 30 dan lebar Y kurang 25. Sehingga luas kebun Pak Dandi sama dengan dalam kurung Y tambah 30 kali Y kurang 25. Pertama, kalikan Y dengan Y. Kedua, kalikan Y dengan 25, lalu tanda operasinya menjadi pengurangan. Ketiga, tambahkan dengan perkalian 30 dengan Y. Keempat, kalikan 30 dengan 25, lalu tanda operasinya menjadi pengurangan. Hasil dari operasi perhitungannya adalah Y pangkat 2 kurang 25Y tambah 30Y kurang 750. Setelah itu, kurangkan atau tambahkan bentuk aljabar yang memiliki koefisien yang sama, sehingga menjadi Y pangkat 2 tambah 5Y kurang 750. Jadi, luas kebun Pak Dandi adalah Y pangkat 2 tambah 5Y kurang 750 satuan luas. Karena luas kebun Busari sama dengan luas kebun Pak Dandi, maka kita mendapatkan persamaan Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 tambah 5Y kurang 750. Pindahkan Y pangkat 2 pada ruas kanan ke ruas kiri, sehingga menjadi Y pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan 5Y kurang 750, yang hasilnya 0 sama dengan 5Y kurang 750. Pindahkan negatif 750 ke ruas kiri, sehingga menjadi 750 sama dengan 5Y. Agar koefisien dari Y bernilai 1, bagi kedua ruas dengan 5, sehingga menjadi 750 bagi 5 sama dengan 5Y bagi 5, yang hasilnya 150 sama dengan Y. Jadi, nilai Y adalah 150 meter. Setelah mengetahui nilai Y, kita dapat mencari nilai dari luas masing-masing kebun. Luas kebun Busari adalah Y pangkat 2. Masukkan nilai Y sehingga menjadi 150 pangkat 2, yang hasilnya 22.500. Jadi, luas kebun Busari adalah 22.500 meter persegi. Luas kebun Pak Dandi adalah Y pangkat 2 tambah 5Y kurang 750. Masukkan nilai Y sehingga menjadi 150 pangkat 2 tambah 5 kali 150 kurang 750. Operasi perhitungannya menjadi 22.500 tambah 750 kurang 750, yang hasilnya 22.500. Jadi, luas kebun Pak Dandi adalah 22.500 meter persegi. Dari hasil kedua perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa luas kebun Busari sama dengan luas kebun Pak Dandi, yaitu 22.500 meter persegi. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar yang terbagi menjadi perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dan perkalian antara dua bentuk aljabar. Pertama,
perkalian suatu bilangan konstanta yang disingkat menjadi K dengan bentuk aljabar satu suku seperti berikut. Kedua, perkalian suatu bilangan konstanta yang disingkat menjadi K dengan bentuk aljabar dua suku seperti berikut. Kemudian, perkalian antara dua bentuk aljabar yang dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan seperti berikut. Selain itu, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar juga dapat digunakan skema seperti berikut.